Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Kalau di HP kalian ada settingan kembali ke setelan pabrik, gitu juga dengan Bitcoin. Ada settingan balik ke harga awal. Oke guys, balik ke harga modal. Pasti ada yang komen kayak gitu lagi. Soalnya yang kemarin komen kayak gitu bikin aku ngakak ya. Jadi kayak bentar ya. Apa namanya? Bentar banget gitu. Maksudnya ini tuh sangat-sangat lelucon yang parah gitu. Kembali ke harga modal, kembali ke setelan modal, setelan awal. Oke, nah jadi di sini aku bakal ngejelaskan what happened to Bitcoin, kenapa nggak sampai ekspektasi ke sini dan segala macam. Oke, yang pertama adalah kita per hari ini tanggal 10 Maret ya. Jadi hari ini jam 12-an ya. Sorry aku baru bangun ya guys ya, karena tadi malam sempat nge-short ya. Kita lihat dulu nih yang tadi malam short nih guys. Ya sayang banget ya, pokoknya sayang banget gitu. Coba aku masih tahan shortnya gitu kan. Nah masalahnya ya, bentar, mana sih? Masalahnya tuh ya, nah ini ya, hit TP ya, udah TP nih guys ya. Salahnya itu adalah aku tidur gitu. Coba aku nggak tidur ya kan, mungkin oke gitu kan. Ini apa lagi nih, toko crypto new listing. Kayaknya nggak jadi launchpad nih guys ya. Ini kah? Bukan. Mana ini guys ya? Ini Luna, ini yang lain. Oke ini ya. Nah pokoknya aku bilang udah, pokoknya aku incer 100% aja ya. Incer 100%, habis itu close ya. Nah entry-nya sama sesuai sinyal di 422 ya. 422 mana? Nah di sini ya, 422 baru candle merah karena ini udah pucuk, ini nggak mungkin naik. Kalian lihat indikator aja udah kayak gini nih ya, nampak kan, jelas kan, ini tuh udah pancingan gitu ya. Jadi udah kayak gini, kalau kalian mau short itu nggak mungkin dia naik terbang, itu nggak mungkin. Apalagi ini time frame 4 jam. Kalau time frame mungkin 15 menit atau 1 jam itu masih mungkin. Kalau 4 jam impossible ya, udah kayak gini tuh udah impossible. Artinya kalau yang kayak gini indikatornya itu risk rewardnya udah pasti menang ke rewardnya 80-20 gitu. Makanya udah aku bikin sinyal udah pada profit ya kan. Nah cuman masalahnya ya aku tidur dan aku TP guys. Coba aku ada niat biarin sampai pagi gitu kan. Cuman malas banget gitu karena aku yakin aku bangunnya pasti telat. Dan ternyata kalau aku biarin, wah berapa persen itu guys ya. Aduh sayang banget nih ya. Nah kita cek dulu nih berapa persennya guys, price range ya. Nih 422 aku ambil 422 ya. Sinilah sampai sini. Waduh, gila banget nih ya, 7%. Kalau 7 kali 100 artinya ya kalau ya kira-kira 700% lah, kira-kira gitu ya kan. Nah, cuman BTC down-nya masih ada. Dan ironinya tuh aku kemarin niatnya nyicil gitu. Maksudnya ini beli pertama, ini beli kedua, ini beli ketiga, dan ternyata udah duluan ngerosot gitu. Jadi sayang banget gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk di market kayak gini kita mempelajari indikator yang baik dan benar. Kenapa? Ya, ingat teman-teman, ya. Kenapa HNS-nya nggak valid? Karena marketnya dimainin, geng. Ya, udah sampai di sini. Ini mau dam ya. Ingat candle yang ini ya. Ini candle yang terakhir ini, yang merah panjang ini. Ini yang harusnya langsung sampai sini. Ya, karena itu aku expect banget, aku yakin banget itu adalah candle terakhir untuk penutup HNS biar dia benar-benar valid. Dia bakal ke sini. Ya, dari candle yang ini ya guys ya. Kalian bisa lihat ya. Ini dari candle yang ini ya. Aku benar-benar expectation ya dari candle yang ini nih. Nah, dia bisa sampai sini. Oke. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Tapi tiba-tiba ngepam. Dan alasannya juga kurang rasional ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ingat, setiap market kayak gini ini adalah pump for dump dan dump for pump. Jadi ingat, kalau setiap ada yang ngepump, wah nggak lama lagi nih kita cari area untuk nyicil up-nya, ya kan? Cari area untuk ngelongnya. Oke, setelah itu baru ya dia pasti ngepump. Oke, udah dia pasti ngepump. Dan ketika dia ngepump itu nggak lama, bentar lagi pasti short.
Jadi intinya satu, sabar, tunggu dia sampai areanya kayak gini ya. Dia kalau misalnya di time frame kecil ini baru kelihatan area distributionnya ya. Nah, area distribusinya kalau di time frame 4 jam 1 jam ini baru nampak. Nih, kelihatan kan? Nah, ini kelihatan area distribution. Nih, persis ya. Persis ya. Mana, Bang? Mau deketin, mau coba lihat gitu katanya. Oke, kita lihat. Ini adalah distribution phase atau fase distribusi. Ini persis banget dengan yang terjadi ketika dia modam ya. Nah, kalian bisa lihat ini tuh polanya tuh nggak berubah, teman-teman. Polanya tuh sama banget. Dan kalau ini jujur aja, kalau ini baru kelihatan fase accumulating atau accumulation phase. Makanya kemarin aku ngelarang yang short. Kenapa? Dia bakal membandingkan rewardnya. Bahaya. Apa rewardnya? Ya, rewardnya dia bisa profit tapi dia dikit aja. Risknya apa? Risknya ini fase distribusi yang bisa aja suatu saat tiba-tiba ngepam, ya kan? Nah, terbukti kan? Nah, jadi ini adalah psychology control. Ya, kita harus ngeliat psikologi di mana ketika suatu harga, intinya kayak gini, suatu harga nggak bisa tembus support, tiba-tiba mantul naik turun, udah itu pasti nggak lama bentar lagi pump. Dan suatu harga mau tembus tapi nggak bisa tembus, ya suatu saat, bukan suatu saat, dalam waktu dekat bisa dipastikan dalam waktu dekat nggak lama lagi pasti ngedam. Percaya nggak percaya buktikan, sesimpel itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini aku tradingnya simple banget ya, tradingnya pakai indikator ya, dan juga pakai psikologi untuk masuk market. Udah gitu doang ya. Jadi kita kebaca karena market ini kan psikologi orang ya. Kalau terbang orang makin beli, kalau turun orang makin jual. Udah gitu doang. Karena makanya bisa ngepam, makanya bisa ngedam gitu. Kalau misalnya cukong aja yang ngebeli itu nggak bakal sepanjang ini. Ini kenapa yang sepanjang ini? Ini karena FOMO ya, fear of missing out, yang pemain-pemain baru, retailer pengen cepat kaya segala macam, langsung trup masuk uang, nggak lama masuk udah ditepek sama si bandar gitu kan, kena gocek cukong, baru nanya nih, bang kira-kira ini masih bisa naik nggak, soalnya sangkut di sekian. Nah, salah dia FOMO, Bitcoin udah di atas 5% kok masih dibeli, kan kayak gitu logikanya. Oke? Logikanya tuh simple teman-teman ya. Nah, jadi itu yang penting yang mau aku bilang sama teman-teman ya, pentingkan dulu belajar logika ya. Karena gimana pun ya, logika itu yang paling berpengaruh terhadap psikologis kita market. Jadi artinya kita perang psikologi aja. Kau nebak naik, aku nebak turun gitu ya. Kau bikin naik, aku pasti akan beli ketika udah mau turun. Udah gitu doang, sesimpel itu. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Oke, kita jelaskan lagi di time frame 1 jam. 1 jam ya ada indikasi mau naik di sini, oversold ya. Dan di sini juga ada resist ya. Ini aku gambar harusnya agak besaran dikit, karena apa? Karena dia tuh sebenarnya sampai sini. Nah, memang ada resist ya, tapi kalau untuk aku mungkin aku tunggu lagi karena di time frame 4 jam ini masih ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri basah nih ya. Soalnya bear diff-nya kemarin gede loh ya. Tiba-tiba jadi bear diff yang sangat gede. Nah ya, teman-teman bisa lihat ya, bear diff yang sangat gede ya, segede gaban. Jadi aku expect ini masih bisa bakal ke area 30 berapa ribu ya, 38.000 sekian ya. Kalau sekarang 39 mungkin aku belum ambil karena masih ada risk reward dari time frame 4 jam. Kalau time frame 1 jamnya ya kayaknya kita nyesuaikan dengan 4 jam deh. Kalau aku mungkin udah tunggu aja dulu, oke? Nah, jadi saran aku ya, kita habis ini ngapain? Kita habis ini ya ngajak mereka duel, ngajak mereka buy one, ngajak mereka berantem. Ya pasti mereka mau ngelong, mereka mau ngepam, udah gitu ya kan. Untuk apa? Yang pertama, ngeliquid yang short, itu yang utama. Kemudian yang kedua, buat yang beli BTC down itu habis gitu, oke? Nah, kemudian yang ketiga, menakutkan psikologi kita biar kita nggak masuk market. Kalau orang yang udah jago ya, aku bukan bilang aku jago, orang udah jago, wah, cukong itu diketawain. Kayak teman aku itu jago banget teknikal ya. Dia bisa tuh membaca-baca mau naik mau turun tuh. Jarang banget sebenarnya dia kegocek. Cuman dia ada konsep dan rumusnya. Kalau aku memang murni psikologis dan indikator. Oke? Kira-kira gitu aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.